Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab berikutnya, yaitu terkait dengan alat-alat optik. Di sini merupakan penerapan dari sifat-sifat gelombang, khususnya gelombang cahaya yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Untuk pembelajaran ini tujuannya adalah untuk memahami sifat pemantulan dan pembiasan pada objek, memahami pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, memahami sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin dan lensa, menganalisis cara kerja alat-alat optik, dan mengetahui prinsip perbesaran pada alat-alat optik. Sedangkan beberapa alat optik yang kita bahas dalam bab ini ada beberapa, yaitu yang biasa kita gunakan cermin. Cermin ada beberapa jenis, cermin datar, cermin lengkung yang terdiri dari cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian juga kita akan membahas alat-alat optik yang biasa kita pakai seperti kamera, teropong, mikroskop, lup, dan lain-lain. Baik, kita mulai saja ke bagian yang pertama, yaitu terkait dengan pemantulan atau refleksi. Sebagaimana yang sudah kita pernah bahas, sifat gelombang itu ada banyak ya, seperti refleksi, refraksi, interferensi, dan yang lain-lain. Namun di bab ini hanya beberapa sifat gelombang cahaya saja yang kita aplikasikan dalam alat-alat optik berikut, yaitu kebanyakan tentang refleksi dan refraksi ya, pemantulan dan pembiasan. Pada bagian yang pertama kita akan bahas tentang hukum pemantulan, ya, dimana di sini sudah pernah kita bahas sekilas. Misal di sini ada sebuah bidang pantul, yaitu bidang datar. Misal katakanlah bidang ini adalah sebuah cermin, ya, dimana cermin memiliki sifat dia memantulkan sebagian besar cahaya atau gelombang cahaya yang datang padanya. Namun tidak seluruhnya, sebagiannya itu ada yang diserap sebagai panas ya, ataupun dihamburkan. Nah, namun secara umum cermin datar memiliki sifat pemantulan sebagai berikut. Hukum pemantulan menyatakan bahwa yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan bidang pantul serta garis normal itu berada dalam satu bidang datar. Itu yang pertama. Di mana garis normal ini adalah sebuah garis khayal yang posisinya tegak lurus terhadap cermin ya, atau terhadap bidang pantul. Jadi dia tegak lurus ya, tegak lurus ya, atau membentuk sudut 90 derajat. Ini adalah garis normal. Dan pengukuran sudut itu selalu diambil dari garis normal ya. Kemudian yang berikutnya, sinar datang ya, sinar datang cahaya. Jadi cahaya ini kita representasikan dalam sebuah garis, walaupun pada kenyataannya berkas cahaya itu terdiri dari banyak garis-garis atau banyak sinar-sinar yang menggabung jadi berkas cahaya. Namun di sini hanya representasinya saja. Jadi pada realnya di sini berkas cahaya itu adalah garis-garis cahaya atau garis sinar yang sangat banyak sekali. Oke, kita ambil satu sinar atau satu garis. Jika ada sinar datang ya, melalui garis yang ini, kemudian membentuk sudut I, di mana sudut ini adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal, maka dia akan dipantulkan dengan sudut R, di mana sudut R ini adalah sudut yang dibentuk dari sinar pantul dan garis normal. Maka hukum pemantulan mengatakan bahwa sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Ya, jadi I di sini untuk incident angle dan R di sini untuk reflected angle. Nah, ini adalah hukum pemantulan. Namun untuk beberapa bidang, tentunya kita menemukan bidang ini permukaannya macam-macam, tidak selamanya bentuknya rata atau datar gitu ya. Ada juga yang bentuknya tidak beraturan seperti ini. Ya, tidak beraturan seperti ini. Maka jenis pemantulan kita bagi secara umum menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan bawah. Pemantulan teratur bahwa setiap sinar
yang berada pada sebuah jadi pemantulan teratur yaitu pada saat setiap garis pada sebuah berkas cahaya itu terpantul dengan arah yang sama, atau dengan kata lain pada saat sinar datang sejajar, ya sinar-sinar datang sejajar dalam sebuah berkas cahaya, maka dipantulkan juga sejajar pada arah yang sama, ya. Jadi garis-garis ini terpantul dengan sudut yang sama semua. Namun untuk jenis pemantulan yang kedua, ini adalah pemantulan baur. Disebabkan karena bentuk permukaannya tidak rata, maka dia akan terpantul dengan sudut yang berbeda-beda. Kenapa? Karena untuk setiap titik yang dikenakan sinar datang ini, dia memiliki arah garis normal yang berbeda-beda. Misalkan titik ini, dia garis normalnya di sini misalkan, ya arah orientasinya misalkan, nah ke sini misalnya, ini garis normalnya. Untuk yang ini garis normalnya arahnya ke sini. Untuk yang ini garis normalnya arahnya ke sini. Jadi karena garis normalnya itu beda-beda untuk setiap titik, maka dia dipantulkan dengan sudut yang berbeda. Itu adalah pemantulan. Nah, khusus untuk cermin sendiri, bayangan yang terbentuk oleh cermin ya adalah sebagai berikut. Jadi misal kita anggap cahaya ini datang kepada benda, pada benda di sini, kemudian dipantulkan ke arah sini. Ya, dipantulkan ke arah sini dan dipantulkan lagi ke mata. Nah, jadi pada saat dia terpantul, maka seakan-akan mata kita tuh menerima dari arah yang merupakan perpanjangan dari sinar pantul sini. Ya, merupakan perpanjangan dari sinar pantul. Atau kalau misalkan saya gambarkan ulang, misalnya di sini ya. Misalkan ini sebuah cermin. Ini adalah objeknya. Ya. Maka misalkan sinar datang dari sini, maka dia dipantulkan kembali, ya. Nah, maka perpanjangannya akan ke sini, perpanjangan sinar pantulnya. Kalau misalkan ada sinar datang dari sini, nah sinar datang dari sini melalui titik yang sama, sini. Ini sinar datang, kemudian dipantulkan ke sini. Maka sinar pantul ini kita perpanjang ke belakang. Nah, misalkan ke sini. Nah, maka ini jadi bagian kepala. Nah, kira-kira begitu. Ya. Dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin itu adalah kebalikan kanan kiri ya. Kanan kirinya terbalik, tapi atas bawahnya dia tidak terbalik. Nah, ini adalah pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, pada saat ada beberapa cermin, misal dua cermin yang membentuk sudut tertentu, di sini dia akan membentuk beberapa bayangan tergantung dari seberapa besar sudut yang dibentuk oleh kedua cermin. Misal di sini kita punya dua buah cermin yang membentuk sudut 90 derajat misalkan. Di sini tegak lurus. Misalkan ini ada objeknya, ya. Nah, ini cermin 1, ini cermin 2 misalkan. Nah, maka cermin 1 akan membentuk bayangan ya kira-kira di sini. Ya. Dan cermin 2 akan membentuk bayangan kira-kira di sini. Nah, perpanjangan cermin 2 yang disebabkan karena cermin 1 dia akan diperpanjang seperti ini. Ya. Dan perpanjangan cermin 1 yang disebabkan karena cermin 2 arahnya ke sini. Nah, maka dua objek ini akan membentuk bayangan yang sama di sini. Sehingga ini adalah objek aslinya, ini bayangan yang pertama, ini bayangan yang kedua, ini adalah bayangan yang ketiga. Nah, maka untuk cermin yang membentuk sudut 90 derajat, maka dia membentuk 3 buah bayangan. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar. Pada saat dua buah cermin membentuk sudut 120 derajat, dia akan membentuk 3 buah bayangan seperti ini. Pada saat membentuk 72 derajat membentuk 1, 2, 3, 4 bayangan ya 50 derajat dan seterusnya. Maka untuk jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin yang membentuk sudut tertentu dirumuskan sebagai 360 derajat dibagi theta dikurang 1 ya. Misal untuk sudut tetanya 90 derajat, maka jumlah bayangan yang dibentuk adalah 360 derajat dibagi 90 derajat dikurang 1, 36 dibagi 9 adalah 4 dikurang 1 sama dengan 3, maka terbentuk
3 bayangan. Contoh soal. Contoh soal yang pertama, 2 buah cermin datar dipasang membentuk sudut 20 derajat satu dengan yang lainnya. Di depan kedua cermin itu ada sebuah titik cahaya. Kedua cermin membentuk bayangan sebanyak berapa banyak ya. Berarti di sini diketahui adalah sudut yang dibentuk 20 derajat. Yang ditanya adalah jumlah bayangannya berapa. Maka berdasarkan persamaan pembentukan bayangan, N sama dengan 360 derajat dibagi theta dikurang 1. Maka ini 360 derajat dibagi 20 derajat dikurang 1. 36 dibagi 2 adalah 18 dikurang 1 sama dengan 17 bayangan. 17 bayangan, jawabannya B.